Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga bersama melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah warga bahkan tak kuasa menahan tangis saat doa bersama berlangsung. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat gaib dan juga doa bersama. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan doa bersama untuk mengenang para ada kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL. Ini merupakan suatu upaya kita dan upaya nantinya bersama-sama dengan seluruh masyarakat. Kita mendoakan mereka yang kuat. Untuk mencegah kecelakaan yang sama kembali terulang, Pemkot Bekasi berencana akan membangun flyover pada tahun ini dan menutup perlintasan Ampera dan perlintasan tidak resmi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragedi kecelakaan KRL dengan Argo Bromo Anggrek Senin lalu masih menyisakan duka mendalam terutama bagi keluarga. Anak dari salah satu korban didekap erat sang nenek sambil dijelaskan bahwa sang ibu sedang tidur beristirahat. Ibu aku lagi bobo. Ibu, bobo yang baik-baik di situ ya ibu. Sarah doain, ibu masuk surga. Ibu lagi bobo. Kalimat menyayat ini diucapkan oleh seorang nenek kepada cucunya di hadapan pusara di tempat peristirahatan terakhir Arum Anjarsari. Tumpukan bunga yang indah bahkan tak mampu membendung duka yang teramat perih. Yang lain boleh pergi, tapi ibu jangan. Kalimat ini acap kali terlintas di benak seorang anak yang kehilangan cinta sejatinya, yaitu seorang ibu. Arum Anjarsari, korban kecelakaan KRL yang ditabrak kereta Argo Bromo pada Senin lalu, meninggalkan dua orang putra yang masih kecil. Sebelum meninggalkan dunia selamanya, Arum pernah menuliskan uraian rindu pada sang ibu di tengah rutinitas bekerja yang melelahkan. Senin siang masih kami WA-an sama dia. Nanya, biasa sih anak sama ibu gimana gitu. Emang sebelum meninggal dia udah pengen pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Arum Anjarsari meninggalkan dua orang anak lelaki, suami, orang tua, dan adik. Ia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sayang keluarga. Pemirsa, peristiwa menegangkan kembali terjadi di perlintasan rel kereta. Pemotor dan pejalan kaki di Cimahi, Jawa Barat nekat menerobos rel saat kereta sudah dekat. Ningga opan. Astagfirullah. Video yang diunggah akun Instagram @ajibandung memperlihatkan situasi di perlintasan rel kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini, suasana sudah tidak aman karena kereta melaju mendekati lokasi. Namun alih-alih menunggu, beberapa orang justru mengambil risiko besar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di rel saat kereta sudah dalam posisi mendekat.
Rekaman juga menunjukkan sejumlah orang berlari menyeberangi rel saat kereta sudah sangat dekat. Padahal warga sekitar sudah berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Alih-alih mengindahkan peringatan, mereka tetap melanjutkan langkah. Puncak ketegangan terjadi saat seorang wanita hampir ditabrak kereta. Beruntung insiden ini tidak berujung pada tragedi. Rekaman juga menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang mendorong kendaraannya karena mogok nyaris tertabrak kereta api. Petugas rel kereta api langsung berlari menyelamatkan sang pengendara sepeda motor. Sementara kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas siap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tidak terhindarkan. Meski kejadian ini tidak berujung kecelakaan, momen tersebut memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara selamat dan tragedi. Dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi insiden besar. Kejadian ini menjadi alarm keras tentang pentingnya kesadaran keselamatan di perlintasan kereta. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 hari ini digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Panitia memperkirakan total peserta mencapai 400.000 orang yang akan mulai berkumpul sejak pukul 7 pagi di Silang Monas. Sekitar 99% buruh dari berbagai konfederasi disebut akan turut hadir bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato khusus pada 1 Mei yang disebut membawa pesan bagi buruh Indonesia. Diumumkan oleh pemerintah dan yang disampaikan. Jadi kalau teman-teman dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan anggota saya ada 3.800 juta, luar biasa. Saya tidak dapat sampaikan. Diana, senior saya hadir di situ juga. Jadi teman-teman sekali lagi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang peringatan Hari Buruh Jakarta, kita langsung saja menuju ke kawasan Monas. Sudah ada rekan kami Berliana Mileni. Baik, selamat pagi Berliana, bagaimana persiapan terkait dengan jelang peringatan May Day 2026 di kawasan Monas? Silakan. Selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Untuk persiapan perayaan Hari Buruh atau May Day yang akan digelar pagi nanti di kawasan Monumen Nasional, saat ini memang terpantau sudah ramai begitu ya, didatangi oleh berbagai kendaraan, terutama bus-bus yang mengangkut para serikat pekerja yang nanti dikabarkan akan merayakan atau dimulai acara Hari Buruh Nasional ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang nanti pagi memang nanti juga nanti sekitar pukul 7.30 nanti akan dimulai. Memang tadi berdasarkan pantauan kami memang sejak dini hari sebetulnya sudah berdatangan begitu ya bus-bus yang mengangkut para serikat pekerja yang tidak hanya datang dari Jakarta tetapi juga datang dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Banten. Nah, selain dari para serikat pekerja yang mulai berdatangan di kawasan Monumen Nasional ini, banyak juga dari pengamanan yang memang sudah disiagakan untuk mengamankan lalu lintas dan juga mempersiapkan acara yang akan digelar nanti pagi. Kemudian memang nanti diinformasikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini juga dikabarkan akan ikut datang untuk merayakan Hari Buruh Nasional di kawasan Monumen Nasional ini untuk memberikan kebijakan yang memang untuk kesejahteraan buruh dan juga isu-isu yang menyinggung soal ojek online baru-baru ini.
kemudian juga Nata dan juga pemirsa, nanti sekitar 24.800 personil gabungan yang akan dikerahkan untuk mengamankan aksi Hari Buruh ini, yang memang datang dari personil Polri, kemudian juga 6.000 TNI yang akan dikerahkan, kemudian dari juga personil yang didatangkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamtibnas dan juga pengamanan dalam. Nah, nantinya untuk rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional, melihat bagaimana apakah ada keramaian atau kepadatan yang signifikan di kawasan Monumen Nasional ini, sehingga jika nanti ada keramaian atau kepadatan di Jalan Merdeka Barat, Timur dan juga Selatan, nanti akan dialihkan lalu lintasnya ke Jalan Sarinah, kemudian Jalan Tugu Tani dan juga Jalan Harmoni. Setidaknya Nata dan juga pemirsa, ada sekitar 400.000 serikat pekerja, yang mana 200.000-nya ini merupakan buruh dan juga 200.000 lainnya ini datang dari pekerja lainnya ataupun dari ojek online. Nantinya selain Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang datang, ini ada total 25 presiden serikat buruh yang juga dijadwalkan hadir untuk menyampaikan orasi dan juga aspirasi terkait Hari Buruh ini. Untuk nantinya memang acara belum dimulai, kemudian untuk bertepatan dengan hari ini memang hari Jumat juga akan dilaksanakan sholat Jumat berjamaah yang nanti akan dilakukan di kawasan Monumen Nasional. Sementara demikian, kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Berliana atas laporan Anda langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.